Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saat Anda menonton tayangan ini. Pak D coba untuk mereview kondisi saat ini, kondisi sosial masyarakat setelah atau nanti setelah corona selesai. Jangan kemana-mana. Ini review Pak Delo berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai macam media. Akan ada dampak positif. Selain ada dampak yang banyak yaitu negatif, tetapi ada dampak positif kejadian corona di Indonesia ini. Berdasarkan penelitian referensi dokumen dari berbagai sumber pada sajikan ini. Jangan kemana-mana, kita akan bicarakan hal ini. Pertama, Pak D mau ucapkan turut berduka cita dan maaf yang sebesar-besarnya kepada yang keluarga korban daripada corona. Pak D akan mereview kondisi positif daripada hadirnya corona di Indonesia. Maka itu Pak D memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban-korban corona ya. Ini bukan menyampingkan penderitaan Anda, tapi ini melihat dari sisi yang lain. Dampak lain corona terhadap kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Mungkin yang pertama adalah setiap orang akan mengurangi aktivitas sosialnya, yaitu kontak sosial dengan pihak lain, karena takut terinfeksi. Dan kondisi takut terinfeksi ini akan merupakan sebuah pelajaran ke depannya. Kontak sosial antar masyarakat, antar tetangga, antar saudara mungkin akan berkurang. Ini salah satu dampaknya. Dan dulunya ibu-ibu yang suka gosip juga mungkin akan meninggalkan kebiasaan ini karena kondisi saat ini. Kalau kondisinya ini semakin memanjang, maka setiap orang akan belajar dari situasi ini. Apa kondisi yang berikutnya? Kondisi yang berikutnya adalah tadi Pak D sudah sentil. Saya kira sekarang ini gosip semakin berkurang ya. Karena orang-orang kalau mau ngumpul-ngumpul, mau menggosipkan sesuatu, takut terinfeksi. Kalau situasi ini bisa bertahan sampai 6 bulan ke depan, maka setiap orang akan belajar dari situasi ini. Dan pada yakin ke depannya tukang-tukang gosip ini juga akan belajar situasi yang sebenarnya, bahwa menggosipkan seseorang itu hal yang kurang bagus. Saya yakin bahwa tukang-tukang gosip ini akan bergosip di tempatnya sendiri-sendiri. Belajar dari situasi corona, orang-orang sudah tidak suka lagi berkumpul-kumpul karena takut terinfeksi. Dan kondisi ini akan merupakan sebuah pelajaran bagi setiap orang di Indonesia. Next. Halo, ini yang luar biasa, kita sambung lagi. Kalau beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu di kota-kota besar di seluruh Indonesia, kemacetan tidak terurai. Apalagi di Jakarta. Tetapi begitu ada corona, kemacetan terurai gitu loh. Sesuatu yang luar biasa. Dan setiap orang mulai belajar menahan diri. Kalau tidak penting banget tidak keluar. Kondisi ini yang ada di Eropa, di Jepang, di Korea, di Taiwan, Amerika, orang-orang tidak akan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Yang berdampak pada turunnya jumlah mobil di jalan raya, turunnya pemakaian BBM, turunnya juga asap buangan. Saudara, kabar gembiranya adalah ozon mulai membagus. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi memang corona ada dampak negatifnya, sangat-sangat berdampak sekali. Tetapi positifnya ada. Membangun kesadaran setiap orang bahwa kalau tidak penting sekali ngapain keluar gitu loh. Kalau dulu anak-anak muda paling suka membuang-buang bensinnya. Keluyur kelayar tanpa tujuan yang jelas. Tapi sekarang tidak. Setiap orang belajar dari kondisi yang ada. Yang paling luar biasa adalah buat para consumer goods.
ibu-ibu yang suka belanja, bapak-bapak yang suka menghambur-hamburkan uang, remaja putri dan remaja putra yang suka menghambur-hamburkan rupiahnya. Sekarang setiap orang mulai belajar membeli kebutuhan, bukan membeli keinginan. Dan setiap orang mulai belajar untuk menabung. Saya yakin ke depan bank-bank plat merah maupun plat kuning, bank swasta ya maksudnya, akan menampung begitu banyak dana yang masuk karena masyarakat mempunyai satu kesadaran untuk menabung. Iya, kita udah tahu kondisi ke depan nanti apa lagi yang ada setelah corona tuh apa lagi gitu loh. Dan orang akan belajar dari situasi ini, setiap orang akan menyiapkan tabungan untuk kondisi darurat. Lockdown jalan 2 minggu, semua orang sudah mulai kehabisan. Ibu-ibu rumah tangga sudah mulai rewel karena memang logistik sudah habis. Bahkan ada RT yang memang tidak membagikan sumbangan pemerintah. Jadi mari kita belajar dari situasi ini. Kita belajar dari situasi corona bahwa kita harus mempunyai tabungan untuk kondisi-kondisi yang darurat. Pak D sendiri punya cuma jeti. Yang kalau pada hitung-hitung satu hari pakainya ya pirang-pirang ya 30 lah. Ya kalau itu masih bisa bertahan sekitar gini 4 bulanan. Masih bisa bertahan sampai 4 bulanan. Setelah 4 bulanan giliran Pak D yang pusing. Oke. Lagi kondisi sosial masyarakat adalah setiap orang akan ingat kepada Tuhannya. Karena terlalu banyak duka, terlalu banyak kematian yang kita saksikan lewat berbagai media massa, bahkan depan mata kita. Kemarin di Bintuni sudah ada beberapa korban. Saya yakin bahwa tingkat ibadah orang-orang akan berubah setelah corona ini. Dulunya orang-orang suka menghambur waktunya untuk hal yang tidak berguna. Setelah corona, setiap orang akan mengarahkan pandangannya kepada penciptanya. Salah satu dampak positif daripada hadirnya corona di Indonesia. Saudara jangan selalu lupa bahwa corona mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Selalu waspada, ikuti anjuran pemerintah, stay at home, jangan kemana-mana kalau tidak penting-penting banget. Review ringan Pak D tentang setelah corona kondisi sosial masyarakatnya akan berubah. Cepat atau lambat kondisi ini akan berubah, dan itulah yang terdampak yang langsung kita bisa lihat di depan mata, membangun kesadaran setiap orang bahwa kita harus melakukan langkah-langkah untuk diri pribadi karena kita nggak tahu ke depan ada virus apa lagi gitu loh. Kita sudah berapa kali loh negara ini kena virus, flu babi, flu burung, flu apa lagi tuh? Ya kan? Terakhir corona ini paling parah. SARS, MERS, AIDS. Terakhir corona. Jadi saya yakin bahwa dengan adanya kondisi-kondisi ini, setiap orang akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan hidupnya ke depan dengan melakukan hal-hal yang positif. Baik, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena Anda mendukung channel ini. Pak D minta maaf, Pak D tidak bisa menampilkan data-datanya karena situasi di Kabupaten Teluk Bintuni ini tidak bisa kemana-mana. Ya, Pak D coba bisa kita sharing-sharing begini. Kalau ada pendapat, ada sesuatu gelisah dalam pikiran Anda, tolong di komen aja. Like and share, boleh, silakan. Tapi jangan lupa subscribe. Terima kasih atas dukungan Anda. Sukses selalu dan bertahan dari corona. Kamu bisa.